Saya sudah bikin 2 laporan polisi terhadap Nikita Mirzani. Itu bisa dituntut ke pengadilan. Kenapa? Urusan gender urusan orang gitu loh. Jadi nggak boleh sebenarnya. Apalagi bongkar-bongkar ini harus tahu siapa dia. Itu nggak boleh. Di Jerman nggak boleh kayak gitu. Itu privasi. Sebagai orang yang pintar harus paham itu semua. Nggak boleh kayak gitu. Mau dia apa transgen apa gendernya itu bukan urusan orang. Terlalu julid, terlalu sok mau. Gue baru sampai Jakarta dari Solo kemarin ya, petilasan. Nah, pagi-pagi gue liatin video beredar Bang Hotman Paris ngelaporin bla bla bla. Udah seneng kan? Tiba-tiba gue lihat udah klarifikasi toh di akun IG-nya, katanya enggak, itu hoax. Oke, tapi buat warganet jangan bersedih karena minggu ini saya akan LP-kan si Batinoiko ya. Kok lama sekali Kak? Iyalah, nggak bisa lah serta-merta seperti itu, ya kan? Kita kumpulkan dulu bukti-buktinya, kita pelajari dulu, bla 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 bla. Oke, kenapa niat sekali melaporkan dia? Oh iya, jejak digital saya tinggal dan seluruh media dan netizen mengarah kepada saya tentang si pemakai narkoba tersebut. Ya, harus dibersihkan. Apalagi saya punya anak gadis. Ya, jadi buat dia, Batino, ya, jangan cuman kau cari pencitraan sama orang sedih. Aku seorang ibu, ya. Aku juga seorang ibu. Namaku harus bersih karena aku tidak pernah pakai narkoba. Oke? Tenang warganet, tenang. Kemarin gue memang ada jadwal meditasi, jadwal rutinitas gue itu petilasan memang, ya. Jadi bukan gue diam, no, nama gue harus bersih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menantang Farhad Abbas untuk berdebat secara terbuka karena saya cukup tertantang karena caption Farhad Abbas di Instagram pribadinya mengatakan bahwa banyak hal lah dia katakan yang menurut saya tidak tepat dan tidak pantas, ya, bukannya menyejukkan malah bikin panas. Oleh karena itu, kalau kau memang merasa hebat dan jago dan pandai sesuai dengan nama partaimu, ya, saya tantang Farhad Abbas untuk berdebat secara terbuka biar kau makin pandai. Oke, saya tunggu 3 kali 24 jam dan itu sudah saya komen di Instagram Farhad Abbas, tapi dia nggak tanggapi. Makanya saya buat video ini untuk menantang Farhad Abbas secara terbuka. Oke, salam pandai, ya. Jangan hanya salamnya yang pandai, orangnya juga harus pandai, otaknya juga harus pandai, ya. Biar Indonesia pandai, betul-betul pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bikin 2 laporan polisi terhadap Nikita Mirzani. Akhirnya terjawab sudah kan guys. Jadi mulutmu harimaumu. Sekarang ini zaman ITA. Jadi lu gak bisa ngomong apapun itu seenaknya. Karena pencemaran nama baik itu, apalagi yang lu lakukan di ITA, itu lu udah lakukan ke publis, ke umum. Hukumnya itu pidana 4 tahun loh, 4 tahun penjara. Jadi ini jadi pengalaman buat kita-kita. Kalau lu benci seseorang, lu mau hina seseorang, jangan di ITA. Atau 1001 kali pun orang itu bermasalah sama lu jangan komentar, atau lu jangan bikin statement, atau lu live, lu menghina orang tersebut. Ya, lu bisa kena pasal berlapis loh. Contohnya pasal 28 ayat 2 ITJO, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19 nomor 2 tahun 2016. Itu dengan sengaja lu menimbulkan rasa kebencian, permusuhan terhadap suku, ras, agama atau golongan, itu dipidana paling lama 6 tahun. 6 tahun ya. Target gua ini di penjara sampai ke Jerman. Target sales kali ah. Ya ampun dah, kirain kita sales doang nggak ada target. Mending kita ibu rumah tangga ya. Targetnya cuma muasin suami. Lagi siapa? Ini suami kita, Oh, suami suami orang. Ya ampun, siem ya, siem. Ada target. Itu target. Target ya, Wak. Target kita sekarang nyenengin netizen aja deh yang di sini ya. Sama Laki
istri kita. Bukan suami orang. Maafin target. Target gua dia di penjara sampai ke Jerman. Target kita semua lo. Karena nih Siti keseliweran di tempat gue. Ya, gak semua netizen apa yang lo bilang bego, tolol, miskin. Minimal gak miskin ini, gak miskin ini. Kayak lo. Paham lo? Oh, kalau dia jangan heran, dia semua serba bisa. Bayangkan di persidangan aja dia bisa banting-banting mic ya kan. Udah kayak anak metal. Terus ditangkap polisi ngamuk-ngamuk, ya kan? Sujud-sujud syukur, nangis-nangis, pencitraan, nggak taunya, ngurusin orang ngeri kali mulutnya. Terus kenapa dia nggak keluar negeri? Adalah hubungannya dengan JPU menuntut banding kebebasannya. Jangan lupa, jangan kalian anyepin, rugi ya. Ya. LP gue udah mau jalan ini. Yuk, bisa yuk. Diingat kembali. Praharanya ya, dibakar kembali biar jangan pencitraan deh dia. Sok-sok kalem, sok adem, sok nggak level ngeladeni gue. Gaya lu. Nanti nangis. Berita hoax beredar TikTok dan berita seolah-olah Hotman Paris melaporkan Farhad Abbas dan Nikita Mirzani ke polisi terkait dengan Bunda Korla. Dengan ini saya tegaskan, itu berita hoax. Hotman tidak pernah melaporkan Farhad Abbas dan Nikita terkait Bunda Korla ke kantor polisi. Itu berita hoax. Salah Hotman Paris. Baru-baru ini, Hotman Paris muncul dengan pernyataannya terkait pengajuan 2 laporan kepolisian menyeret nama Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Iya, saya sudah bikin 2 laporan polisi terhadap Nikita Mirzani, kedua Farhad Abbas, tutur Hotman Paris. Meski begitu, Hotman Paris sendiri meminta publik untuk mencari tahu sendiri mengenai pasal-pasal yang dijadikan dasar hukum atas laporannya tersebut. Mengenai pasal-pasalnya, tanya sendiri, ungkap Hotman Paris. Lebih lanjut, pengacara kondang itu mengaku telah melakukan BAP klarifikasi atas laporan terhadap artis dan pengacara kontroversial itu. Hari ini, saya membuat BAP klarifikasi, ya sebagai pelapor. Kita tinggal tunggu aja hasilnya bagaimana, tuturnya. Netizen pun berspekulasi bahwa hal itu dilakukan Hotman atas dasar kasus Nikita Mirzani dan Farhad Abbas terhadap Bunda Korla. Bahkan, sebuah kalimat yang pernah terlontar dari mulut Bunda Korla pun dihubung-hubungkan dengan pernyataan Hotman Paris tersebut. Orang yang jahat sama gue, Tuhan yang bales, bukan gue yang bales, ungkapan kalimat Bunda Korla. Terkait hal tersebut, netizen pun turut berterima kasih kepada Hotman Paris sebab menurut mereka, Hotman Paris telah membantu Bunda Korla dalam melawan serangan orang-orang tersebut. Alhamdulillah, terima kasih orang baik, Hotman Paris Hutapea, tulis warganet. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Bang Hotman, kalian orang baik, Hotman Paris, timpal yang lain. Tegakkan keadilan, semoga dilancarkan urusannya, tutur yang lainnya. Namun, tidak lama setelahnya, Hotman Paris langsung memberikan klarifikasi. Lelaki 63 tahun itu membantah pemberitaan yang menyebut dirinya melaporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Beredar TikTok dan kabar seolah-olah Hotman Paris melaporkan Farhad Abbas dan Nikita Mirzani terkait Bunda Korla ke kantor polisi. Dengan ini saya tegaskan, itu berita hoak, kata Hotman Paris Hutapea. Bahkan, dalam video klarifikasinya, Hotman Paris sekali lagi menegaskan, Hotman Paris tidak pernah melaporkan Farhad Abbas dan Nikita. Klarifikasi lainnya hadir saat Hotman Paris Hutapea memberikan tanda silang pada pemberitaan yang menyebut dirinya melaporkan Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Baru 1 jam mengunggah video klarifikasi,
laman Instagram Hotman Paris Hutapea dibanjiri sejumlah komentar, beberapa di antaranya justru kecewa dengan klarifikasi pengacara nyentrik tersebut. Ya, padahal sudah senang lihat beritanya tadi, ternyata hoak, tulis netizen. Padahal senang loh bang tadi, seenggaknya ada pengacara kuat di balik Bunda Korla, kasihan liatnya, timpal yang lainnya. Semisal benaran, kita juga senang bang, tulis yang lain. Di lain sisi, Bunda Korla atau yang miliki nama panjang Cynthia Korla Priscilia itu memang selalu menarik perhatian publik. Selain warganet, karena terhibur dengan coletehan Bunda Korla yang dianggap lucu selama live di akun Instagram pribadinya itu. Nyatanya kini, Bunda Korla kembali ramai dibicarakan oleh warganet karena disebut-sebut merupakan seorang transgender. Hal ini diungkap oleh Isa Zega dan juga Nikita Mirzani secara gamblang di media sosial masing-masing bahwa Bunda Korla merupakan selebriti zaman dahulu yang melakukan transgender. Ramainya hal tersebut tentunya membuat publik semakin bertanya-tanya perihal kebenaran berita yang tengah ramai tersebut. Oleh sebab itu, Denny Darko, salah satu ahli tarot, turut mencoba memprediksi kebenaran dari ramainya pemberitaan yang ada di berbagai media itu. Menurut Denny Darko, banyaknya tuduhan yang menimpa Bunda Korla saat menyambangi tanah air tersebut justru tidak membuat Bunda Korla merasa lelah. Ia menyebut bahwa yang akan membuat Bunda Korla lelah justru ruang lingkup keartisan zaman sekarang. Saya pikir sih, tidak karena yang sebenarnya membuat dia sekarang itu mungkin saja akan capek dengan apa yang terjadi. Adalah karena skena atau ruang lingkup keartisan Indonesia zaman sekarang, ungkap Denny Darko. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, ruang lingkup di dunia entertainment pada masa sekarang tentunya berbeda dengan zaman dahulu, khususnya tahun 90-an. Meskipun demikian, saat Denny Darko membuka kartu tarot mengenai kebenaran Bunda Korla sebenarnya transgender atau tidak. Justru Denny Darko menyebut apapun kebenarannya, yang terpenting saat ini Bunda Korla sudah menjadi sosok perempuan yang sangat tulen. Kalau saya pikir apapun itu, dia sekarang menjadi seorang wanita yang tulen dan dipercaya menjadi seorang wanita dan dia dianggap wanita oleh anak-anaknya ini, jelas Denny Darko. Pasalnya, menurut Denny Darko, apapun kebenarannya, para fansnya tampaknya terlihat tidak peduli tentang gender sosok Bunda Korla. Karena yang pasti menurut Denny Darko, saat ini Bunda Korla merupakan seorang wanita yang menghibur banyak orang. Bagaimana menurut pendapat Anda?